di atas langit yang sangat tinggi, di antara awan-awan selembut kapas yang berkilauan indah, tersembunyi sebuah kerajaan yang paling manis di seluruh jagat raya. Ini adalah kerajaan permen, tempat di mana sungai mengalirkan coklat. Pohon-pohon menumbuhkan permen lollipop dan bangga-bangga mekar menjadi permen jeli warna-warni. Disinilah tinggal seorang anak awan yang ceria bernama Peko. Setiap hari, Peko suka melompat-lompat dari satu awan ke awan lainnya, merasakan kelembutan seperti melompat di atas tumpukan kapas raksasa. Angin lembut berbisik di telinganya, membawa aroma manis yang membuatnya selalu penasaran. Suara piku, seriawo. Hari ini udaranya terasa lebih manis dari biasanya. Pasti akan ada sesuatu yang seru. Aku akan melompat setinggi-tingginya. Peko pun melompat dengan gembira. Semakin tinggi ia melompat, semakin jelas ia melihat sesuatu yang luar biasa di kejauhan. Sebuah istana megah berkilauan dengan warna pink dan ungu, memantulkan cahaya matahari seperti permata raksasa. Suara Peko kagum. Wah, istana apa itu? Besar sekali, dan warnanya seperti permen kesukaanku. Penasaran, Peko melompat menuju istana itu. Semakin dekat, ia semakin takjub. Dinding istana terbuat dari jeli yang bergoyang lembut, jendelanya adalah lollipop raksasa aneka warna, dan gerbangnya dijaga oleh dua penjaga yang tampak lezat. Mereka adalah penjaga Gami berukuran besar. Saat Peko mendekat, salah satu penjaga Gami mengangkat tangan permennya yang besar dan menghentikannya. Suara penjaga Gami, berat tapi ramahku, berhenti dulu, teman kecil. Siapakah yang ingin masuk ke wilayah manis milik Raja Permen? Peko sedikit terkejut, tapi ia menjawab dengan semangat. Suara Piko, aku Piko. Aku tinggal di awan sebelah. Aku mendengar akan ada pesta manis hari ini. Apakah benar? Penjaga Gami itu tertawa pelan, membuat perut Jelinia ikut bergoyang. Suara penjaga Gami. Oh, tentu saja, benar. Pesta termanis sejagat raya. Tapi, hanya yang berhati manis yang boleh masuk. Tunjukkan hatimu, kalau manis, kau boleh masuk. Peko tersenyum lebar. Aku punya hati yang manis. Gerbang istana yang tadinya kokoh tiba-tiba meleleh seperti jeli, membentuk sebuah pintu lengkung yang ramah. Suara penjaga Gami, kalau begitu, silakan masuk. Selamat menikmati pesta. Peko berlari masuk dengan riang. Di dalam, pemandangannya jauh lebih menakjubkan. Ia melihat Raja Permen yang gagah duduk di atas takhta yang terbuat dari marshmallow empuk. Raja mengenakan jubah megah dari permen tongkat bergaris. Dan di kepalanya ada mahkota yang terbuat dari coklat yang sedikit meleleh. Tampak begitu lezat. Di samping sang raja melayang-layang dua makhluk permen yang hidup. Satu adalah Loli, sebuah permen lollipop mungil yang bergerak cepat, dan satu lagi adalah Caramelo, gumpalan karamel yang lengket dan berbicara dengan suara yang agak lambat. Suara Raja Permen, tebal, ceria, dan teatrikal. Hahaha, selamat datang tamu manisku. Selamat datang di pesta permen. Pesta manis ini hanya untuk mereka yang punya hati manis. Kau tahu, Peko membungkuk sopan. Suara Loli, kecil dan cepat, benar sekali. Hati yang manis itu suka berbagi. Suara Caramelo, gui dan agak lambat dan tidak rakus. Peko tertawa, ia merasa sangat percaya diri. Suara Peko, haha, tentu saja. Aku siap berpesta. Suara Raja Permen bagus. Kalau begitu, biarkan pesta dimulai. Seketika, musik yang ceria dan penuh semangat mulai terdengar. Kembang gula meletus di udara, seperti kembang api,
menyebarkan butiran gula berkilauan ke seluruh penjuru ruangan. Kue-kue mangkuk atau cupcake kecil mulai menari-nari di atas meja, berputar-putar dengan lincah. Warga awan lainnya yang sudah berada di dalam bersorak gembira. Suara warga awan, ramai-ramai hori, ya ai, permen untuk semua. Mata Piko berbinar-binar melihat lautan permen di hadapannya. Ada gunung coklat, air mancur limun, dan pohon-pohon permen kapas. Tanpa pikir panjang, Peko mulai mengambil semua permen yang ia lihat. Ia mengisi kantongnya, tangannya, bahkan menumpuknya tinggi-tinggi di pelukannya. Loli si lollipop yang melayang di dekatnya tampak khawatir. Tapi Piko terlalu bersemangat. Tenang saja, aku hanya ingin mencicipi semuanya. Ia pun mulai memakan permen-permen itu dengan cepat. 1, 2, 5, 10. Ia tidak berhenti. Awalnya terasa sangat nikmat, tapi lama-kelamaan, sesuatu yang aneh mulai terjadi di dalam perutnya. Suara Peko meringis kesakitan. Aduh, perutku. Kenapa rasanya aneh sekali? Peko terduduk sambil memegangi perutnya yang terasa sakit dan mulas. Wajahnya yang tadi ceria kini berubah pucat. Caramelo yang lengket mendekat dengan perlahan. Suara Caramelo, bijako, kemanisan yang berlebihan itu tidak baik, teman manis. Terlalu manis bisa lengket di hati dan membuat perutmu sakit. Raja Permen kemudian bangkit dari takhtanya dan berjalan mendekati Peko. Wajahnya yang biasanya lucu kini tampak bijaksana. Suara Raja Permen Peko, dengarkan aku. Permen bukan untuk ditumpuk dan dihabiskan sendirian. Permen itu untuk dinikmati perlahan dan yang paling penting untuk dibagi. Raja melanjutkan dengan lembut. Suara Raja Permen ingat, takaran kebaikan selalu lebih penting daripada takaran gula. Piko menatap tumpukan permen di pelukannya, lalu melihat anak-anak awan lain yang hanya memegang 1 atau 2 permen sambil menatapnya. Ia merasa malu, ia sadar telah bersikap rakus. Dengan perlahan, Peko berdiri. Ia berjalan mendekati sekelompok anak awan yang lebih kecil. Suara Peko ragu-ragu uhem. Maaf, apa kalian mau permenku? Anak-anak awan itu menatapnya dengan mata berbinar. Suara anak awan, benarkah? Boleh. Terima kasih, Piko. Peko mulai membagikan semua permen yang ia kumpulkan. 1 permen untuk temannya, 1 lagi untuk yang lain. Setiap kali ia berbagi, senyuman di wajah Mentemonia membuat hatinya terasa hangat. Anehnya, rasa sakit di perutnya perlahan mulai menghilang. Dengan berbagi, Peko merasa hatinya jauh lebih ringan, bahkan lebih ringan dari kapas awan tempatnya tinggal. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari menumpuk banyak permen, tapi dari melihat senyum orang lain. Melihat perubahan pada diri Peko, Raja Permen tersenyum bangga. Tiba-tiba, seluruh istana permen mulai bersinar terang dengan cahaya keemasan yang hangat. Suara Raja Permen, Piko, karena kau telah belajar pelajaran yang sangat berharga hari ini, aku punya hadiah istimewa untukmu. Raja mengulurkan tangannya, dan dari telapak tangannya muncul sebuah permen berbentuk hati yang bersinar lembut. Suara Raja Permen ini adalah permen hati. Permen ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang tahu cara berbagi. Jaga baik-baik ya. Mata Piko berkokyokah karena terharu. Ia menerima permen itu dengan kedua tangannya. Suara Peko terharu. Wow, ini indah sekali. Terima kasih banyak, Raja Permen. Aku berjanji, aku akan terus berbagi. Mulai sekarang, suara warga awan yaai, Peko, berbagi. Hidap, Pika. Pesta kembali berlanjut, tapi kali ini
suasananya berbeda. Semua orang saling berbagi permen, tertawa bersama, dan menari dengan gembira. Peko tidak lagi merasa sakit perut. Sebaliknya, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang jauh lebih manis daripada permen manapun. Saat matahari mulai terbenam di cakrawala awan, Peko pun berpamitan. Dunia kita akan selalu menjadi tempat yang jauh lebih manis bila kita semua mau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Jadi, ingatlah selalu pelajaran dari Peko dan Raja Permen. Hati yang manis dan suka berbagi jauh lebih hebat dan berharga daripada tumpukan permen terbesar sekalipun. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jangan lupa untuk terus menjadi anak yang baik dan suka berbagi. Ya, sampai jumpa di petualangan selanjutnya.